Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandaku semua, sebelum Nanda mengikuti materi pembelajaran IPA hari ini, sudahkah Nanda melakukan pembiasaan? Sudah. Nah, yang belum silahkan sholat duha dan murojaah ya. Nandaku semuanya, hari ini di pelajaran IPA kelas 5 kita akan mempelajari tentang peredaran darahku sehat. Nanda, sebelum kita belajar pada materinya, kita simak dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran 1 materi IPA menjelaskan organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang kedua, menunjukkan bagian-bagian jantung dan menyebutkan fungsinya. Di pembelajaran 2, menjelaskan organ peredaran darah pada hewan dan fungsinya. Di pembelajaran 5 menjelaskan manfaat kesehatan sistem peredaran darah. Next, lanjut. Ya. Di pembelajaran 1 ini Nanda, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kamu pernah merasa denyut jantungmu berdetak Nanda? Pasti dak dikduk kayak gitu kan ya? Nah, jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada atau di bagian dada di bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut apa? Nah, disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung ya, yang ada di bagian kiri, terus pembuluh darah, kemudian darah. Nah, sekarang kita akan belajar seperti apakah gambar jantung itu ya. Nah, gambar jantung adalah seperti ini. Jantung dan pembuluh darah. Jadi jantung terletak di sini Nanda, di dada bagian kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang merah ini, gambar yang merah ini, itu adalah pembuluh darah. Fungsinya apa? Yaitu untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Lanjut, gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari jantung itu sendiri ya. Jantung itu terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Apakah fungsi dari masing-masing itu sendiri, Bu? Ya, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan CO2. Apakah CO2 itu? Karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian yang bagian serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Itu fungsi dari serambi kiri. Lanjut, yaitu ada bilik kanan, ada juga bilik kiri.
bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida menuju kemana? Menuju ke paru-paru. Terus bilik kiri fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memompa darah yang kaya akan O2 ke seluruh tubuh. Biar kita mengingatnya gampang Nanda, yang bagian kanan baik itu serambi kanan ataupun bilik kanan, isinya adalah karbon dioksida ya. Bagian kiri baik itu serambi kiri atau bilik kiri, yaitu oksigen atau O2. Sudah, bisa dilanjut ya Nanda. Next ke gambar selanjutnya. Nah, di situ ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar ya, alurnya ya, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan satunya apa? Yuk, siapa yang bisa? Ya, betul, yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, alirannya dimulai dari pertama, bilik kanan. Bilik kanan yang mana ya? Nah, di sini nih, bilik kanan. Bilik kanan menuju ke mana? Ke kapiler seluruh tubuh. Nih, ini adalah kapilernya ya. Kapilernya ke seluruh tubuh, terus kemudian diteruskan ke pembuluh vena atas dan vena bawah. Pembuluh vena atas dan vena bawah kemudian diteruskan ke serambi kanan. Ini serambi kanan ya. Next, yaitu selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, alirannya yaitu dari bilik kanan diteruskan ke arteri paru-paru ya. Kemudian dari paru-paru menuju pembuluh vena paru-paru dan kemudian diteruskan ke serambi kiri. Ya, itu tadi adalah dua macam peredaran yang ada di dalam pembuluh darah, yaitu ada peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi darah. Di buku kalian dijelaskan di situ ada fungsi darah. Mari kita simak bersama-sama pada halaman berapa pembuluh darah, fungsinya ada di halaman 5 ya. Di situ dijelaskan di dalam pembuluh darah kita itu ada sel darah merah atau disebut juga dengan plasma darah. Terus sel darah putih, juga ada keping-keping darah. Nah, dari keempat komponen yang ada di dalam darah kita ini ternyata semuanya ada fungsinya. Fungsinya apa Bu? Yaitu yang pertama sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ya, sel darah merah itu fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Terus yang plasma darah. Plasma darah fungsinya apa? Coba ada yang kalian yang bisa menyebutkan plasma darah fungsinya? Ya, yaitu untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi kalau tubuh kita membutuhkan zat makanan biar tubuh kita kuat, itu adalah fungsinya siapa? Ya, tugasnya plasma darah ya. Yang perlu kalian ingat-ingat, yang mengedarkan makanan adalah plasma darah, yang mengangkut oksigen adalah sel darah merah. Terus
Yang ketiga yaitu ada sel darah putih. Sel darah putih ini fungsinya yang perlu kalian ketahui yaitu untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini sangat penting sekali Nanda ya tugasnya sel darah putih ini. Karena jika sel darah putih yang ada di dalam darah kita sudah tidak berfungsi, maka kuman-kuman pun akan masuk di dalam tubuh kalian dengan gampang. Akhirnya apa? Akhirnya kalian akan mudah sekali terserang penyakit. Diulangi lagi, sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir, yang ada di dalam darah kita ada namanya keping darah. Keping darah itu berfungsi untuk menutup luka. Ya, jadi ketika misalnya si Rizky jatuh gitu, Rizky jatuh kemudian terluka bagian tangannya. Nah, lukanya itu nanti akan bisa menutup sendiri. Itu karena ada tugasnya dari keping darah itu ya Nanda. Jadi keping darah berfungsi untuk menutup luka. Yuk, next. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 kita akan belajar mengenai peredaran darah pada hewan dan fungsinya ya. Kalian tahu hewan kan ya? Hewan itu ada yang bermacam-macam. Ada yang herbivora, karnivora, omnivora ya. Tapi di bab ini, di pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari peredaran darah dan fungsinya khususnya pada hewan serangga. Ya, sudah tahu semua kan ya serangga gambarnya seperti ini enggak? Atau seperti kodok, bukan kan ya? Tentunya kalian pasti tahu gambar serangga seperti ini. Nah, nandaku semuanya, ternyata di serangga itu memiliki sistem peredaran darah terbuka ya. Serangga juga memiliki jantung dan juga pembuluh darah ya. Ternyata dia punya jantung juga loh. Kelihatannya kita kan nggak tahu ya. Ketika sering kan kalian membunuh serangga, itu kalian tahu nggak di situ ada jantungnya? Nah, pasti kalian banyak yang nggak tahu, tapi Nanda ternyata serangga pun juga punya jantung, juga punya pembuluh darah. Selanjutnya yaitu struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Itu ya Nanda ya. Terus next. Nah, gambar yang kedua, ini gambar apa? Siapa yang belum tahu? Dari wujudnya yang imut seperti ini adalah cacing. Siapa yang jijik sama cacing? Pasti ada yang jijik ya sama cacing ya. Nah, sekarang cacing ini ternyata memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jika yang serangga tadi peredaran darah terbuka, kalau cacing sistem peredaran darahnya tertutup. Cacing juga memiliki jantung. Di mana ya kira-kira letaknya? Kalau ada yang penasaran, dibuka aja nih cacingnya ya. Nanti kalau di rumah di tanamannya ada cacing, coba dibedah cacingnya, dicari jantung dan pembuluh darahnya. Ternyata jantung pada cacing itu memompa darah dari jantung menuju kemana? Menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, dan dilanjutkan ke seluruh tubuhnya cacing ya. Next, pada gambar selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada ikan. Nih, ikannya ikan apa ini ya? Ikan koi apa ikan cupang Nanda ya? Kayaknya ikan koi deh ya. Ikan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup ya. Sama seperti cacing tadi. Jantung ikan memiliki 2 ruang.
yaitu 1 serambi dan 1 bilik ya. Bilik memompa darah ke arah insang ya untuk mengambil O2 atau oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah tugasnya bilik ya, biliknya ikan. Jadi biliknya ikan itu mengambil O2 lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu apa tugasnya serambi? Serambi pada ikan kemudian menerima CO2, apa tadi CO2 yaitu karbon dioksida, menerima CO2 dari seluruh tubuh. Itu adalah fungsinya serambi pada ikan. Next, yang selanjutnya yaitu kata ya. Gambarnya imut ya Nanda ya. Jika waktu hujan ini akan lucu sekali, dia akan sering berbunyi teoteblong gitu ya di samping-samping rumah ya Nanda ya. Nah, ternyata kata ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jadi yang memiliki sistem peredaran darah tertutup tadi apa? Cacing, ikan, dan kata. Ya, lanjut. Jantung amfibi. Amfibi ya ini ya. Kata ini termasuk binatang amfibi. Apa amfibi itu? Yang hidup di 2 alam ya. Ternyata jantung pada kata memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Jadi serambinya 2, mungkin serambi kanan dan serambi kiri, lalu ada 1 bilik. Darahnya kaya akan oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida dari serambi. Jadi di darahnya kata ini ada campuran oksigen dan CO2. Darah kaya O2 itu kaya akan oksigen, kemudian dipompa ke seluruh tubuhnya kata, dan kaya akan karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Next, lanjut. Selanjutnya sistem peredaran pada reptil, burung, dan mamalia. Ya. Ini adalah gambar burung, ya. Burung termaksud hewan reptil, ya. Ini adalah gambar apa? Gambar apa yuk? Gambar kadal, ya. Dan ini ada gambar mamalia, ya. Ternyata memiliki sistem peredaran darah tertutup, ya. Reptil, burung, mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptilia, burung, dan mamalia memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu mereka mempunyai 2 serambi dan 2 bilik. Ya, lanjut. Jantung reptilia sekat antara bilik kanan dan bilik kirinya belum sempurna. Jadi terjadi percampuran antara darah yang kaya akan karbon dioksida dan kaya oksigennya itu bercampur ya. Terus adapun pada burung dan mamalia 2 serambi dan 2 bilik itu terpisah sempurna. Ya, next. Di akhir pembelajaran 5 ini, kita akan belajar mengenai manfaat peredaran darah yang lancar ya Nanda ya. Ternyata Nanda, sistem peredaran darah itu sangat penting dalam tubuh kita ya. Jika peredaran darah terganggu, fungsi beberapa organ juga terganggu ya. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit ya Nanda ya. Biar kita tidak terkena penyakit, biar peredaran darah kita lancar, kita harus apa? Yaitu menjaga pola hidup yang sehat. Terus manfaatnya,
manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita itu untuk apa saja? Ya, yang pertama kita akan selalu sehat. Yang kedua, ya, kita bebas dari penyakit jantung dan penyakit stroke ya. Penyakit stroke dan jantung itu Nanda terjadi karena jika pembuluh darah kita itu tersumbat ya. Terus yang manfaat yang ketiga yaitu paru-paru kita lebih sehat. Nah, dari sekarang marilah kita semuanya menjaga pola hidup yang sehat, yaitu gimana caranya? Makan teratur, istirahat teratur, dan olahraga, dan menjaga pikiran kita agar tetap fresh ya. Jangan terlalu stres, nanti kalau stres pun juga akan memicu penyakit. Nah, Nanda, sekian ya pembelajaran dari Ibu mengenai apa yaitu peredaran darahku sehat dari Ibu. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf ya Nanda ya, dimaafkan ya. Nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh kita. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.